Ibu kepala keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di dalam persekutuan perempuan kepala keluarga secara daring dari kediaman masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini disampaikan oleh Penatua Trimarmiati Harjono. Kiranya ibadah ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ibu-ibu terkasih, mari berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kita memuji namanya yang kudus dengan mengkidungkan pujian dari Kidung Keesaan 30 bait 1 dan 2. Jiwaku memuji Tuhan, hatiku pun bergetar, hanya
sampai selama-lamanya. Adil bagi yang taat pada janjinya. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara dan menyertai kami, sehingga kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan pada kesempatan hari ini, kami bersama ibu-ibu kepala keluarga datang kepadamu untuk beribadah dalam persekutuan perempuan kepala keluarga yang diadakan secara daring dari kediaman masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan memberkati Ibu Tri Marmiati Harjono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat yang dari surga. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota PPKK Jemaat GPP Horeb. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian dengan silih berganti. Mazmur 145 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. kekuatan perbuatan-perbuatan yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku.
Bapak Ibu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Bapa, Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan PPKK dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saat ini pula Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi pendengaran kami, mengurapi akal kami, agar kami memiliki hikmat untuk bisa menangkap apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Sehingga firman kebenaran-Mu itu Tuhan menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Mari Tuhan kuasai kami dengan hikmat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, marilah berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Yakobus 3, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18 yang mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. PPKK yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini diberi judul Hikmat vs Hikmat Dunia. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat itu ada dua. Ada yang dari atas, ada yang hikmat yang datangnya dari dunia. Memang di atas dunia ini selalu ada hal yang bertentangan. Maksudnya, Tuhan itu memberikan batasan kepada manusia. Mana yang harus dipilihnya. Seperti zaman Adam dan Hawa. Tuhan memberikan mereka kebebasan untuk memilih. Tuhan bukan tidak tahu bahwa akhirnya Adam
dan Hawa itu melanggar. Tetapi inilah kasih sayang Tuhan kepada manusia, yang sebetulnya ketika diberikan kebebasan memilih, pasti Tuhan punya maksud. Biar manusia itu bisa memilih. Memilih yang Tuhan inginkan tentunya. PKK yang dikasihi Tuhan, hikmat yang dari atas dan hikmat dunia ini lalu berseberangan. Kalau hikmat yang dari dunia itu pasti berasal dari diri sendiri. Yang dilahirkan, kalau hikmat dari diri sendiri itu melahirkannya pasti bertentangan dengan hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Tuhan. Tadi dikatakan bahwa hikmat diri sendiri itu akan menimbulkan akibat. Bukan berarti hikmat yang dari atas itu tidak menimbulkan akibat, sama-sama menimbulkan akibat. Kalau hikmat yang dari dunia itu adalah terjadi munculnya iri hati, munculnya egois. Nah, ketika yang muncul itu iri hati, yang muncul itu egois, pasti di situ akan timbul perselisihan atau pertengkaran yang mengakibatkan hubungan, baik itu di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah persekutuan, akan menjadi rusak. Dan bukan rusak lagi, rentan terhadap konflik yang berkepanjangan. Benarlah firman Tuhan di atas, di mana ada pementingan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Ketika kita simak pada ayatnya yang ke-16. PKK yang dikasihi Tuhan Yesus, iri hati itu bisa membuat fatal. Kalau kita ingat cerita tentang Kain dan Habil. Kain itu kehidupannya bercocok tanam atau bertani. Sedangkan Habil itu pekerjaannya mengembalakan kambing. Nah, kalau bercocok tanam atau bertani, ya tentunya menghasilkan hasil bumi. Di situ ada tomat, cabai hijau, ya hasil bumi macam-macam ya. Mereka diajarkan untuk mempersembahkan korban. Nah, sehubungan dengan kemampuan Habil dan Kain, Kain mempersembahkan hasil buminya, yaitu ada macam-macam hasil bumi. Tetapi Kain ini memberikannya itu tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pilih yang nggak baik, yang sudah nggak bagus lah. Tetapi beda dengan Habil. Habil ini mengembalakan kambing. Habil mempersembahkan domba yang tambun, domba yang paling bagus untuk dikorbankan kepada Tuhan. Nah, sama-sama mengorbankan. Si Kain ini ketika mengorbankan, asapnya itu tidak langsung ke atas. Sementara Habil setelah mempersembahkan korban, itu asapnya membubung ke atas. Nah, disinilah Kain melihat bahwa
ketika Habil memberikan persembahan kepada Tuhan, asapnya membumbung tinggi, sementara dia asapnya hanya berputar-putar saja. Muncullah iri hati, muncullah panas hati. Ya, pendek kata, irilah dengan adiknya karena korbannya diterima Tuhan. Nah, keirihatian itulah yang menimbulkan hati yang marah, hati yang egois, hati yang kecewa. Kenapa Habil korbannya diterima, saya tidak? Diam-diam karena timbulnya iri hati itu. Habil dihabisi sehingga tewas. Nah, itu ada di Kejadian ya, kisahnya Kain dan Habil. Nah, intinya bahwa timbulnya iri hati itu karena tidak bisa melihat orang itu berhasil. Adiknya memberikan yang baik, sementara dia memberikan persembahan korban yang tidak baik. Nah, itulah iri hati yang dari diri, yang menimbulkan konflik, menimbulkan marah, menimbulkan iri hati. Akhirnya menimbulkan buah yang busuk. Buah yang busuk apa? Karena iri hati tadi, sehingga adiknya dibunuh. PKK yang dikasihi Tuhan, jika timbul iri hati, yang menguasai diri adalah diri sendiri. Iri hati, buahnya apa? Marah, arogan, dipenuhi kebencian, emosional, bahkan banyak rentetannya. Nanti ketika bergaul, karena timbul iri hati, membuka aib orang, mencela orang lain, menimbulkan kekacauan. Kenapa? Karena tidak ingin orang lain itu hikmat yang dari dunia. Hikmat yang dari dunia tidak berbuahkan apa-apa. Berbuahnya itu kebusukan, ketidakbaikan. Ya, itu yang tidak menyukakan hati Tuhan. PKK yang dikasihi Tuhan. Sedangkan hikmat yang dari atas adalah hikmat yang didahului dengan kemurahan, dengan kemurnian. Kemurnian, murni itu berarti tidak dicampur. Murni berarti asli. Ciri-ciri hikmat yang dari atas, di situ ada pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan menghasilkan buah-buah yang baik, dan tidak memihak, dan tidak munafik. Jelas ya, berbeda hikmat yang dari dunia dan hikmat yang dari atas. Berikutnya ibu-ibu. Hikmat yang dari atas itu berasal dari Tuhan. Kalau hikmat yang berasal dari Tuhan itu terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai. Mengutamakan kemurnian. Mengutamakan kemurnian berarti mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan kekuatan kita. Pendamai, dikatakan pendamai, berarti harus menjadi pembawa damai dan harus menghasilkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Matius 5 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Peramah berarti lemah lembut
kepada orang lain. Ibu-ibu, lemah lembut bukan berarti kalah. Lemah lembut berarti bukannya tidak berdaya. Lemah lembut bukan berarti mau diinjak-injak. Justru ada keperkasaan yang keluar. Keperkasaan yang keluar dari diri di dalam kelemah lembutan itu. PKK yang dikasihi Tuhan. Kelemah lembutan itu ada kemauan untuk menahan diri. Nah, inilah hikmat dari atas. Tidak mudah emosi, tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah menjelek-jelekan orang, tidak mudah menjadi provokator. Lemah lembut itu menimbulkan peperangan di dalam diri kita. Tetapi ibu-ibu, Tuhan akan berperang membela anak-anaknya yang mau berjuang untuk memenangkan kelemah lembutan itu. Lemah lembut itu akan memiliki bumi. Itu bisa kita baca pada Matius. Penurut memiliki hikmat untuk taat dan mudah dibentuk. Penurut ada ketaatan, ada roh menurut untuk apa? Untuk dibangun, untuk dibentuk, untuk dipimpin Roh Kudus. Berarti orang yang mudah dipimpin, orang yang mudah dibentuk, itu ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati. Memiliki sikap rendah hati. Rendah hati berarti ada penurut, ya, mau mendengar. Itu yang dikatakan rendah hati. Ibu-ibu, memiliki hikmat berarti sama seperti Tuhan Yesus yang adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, inilah yang menjadikan kekuatan kita. Kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, cirinya adalah penuh belas kasihan. Memiliki hikmat berarti menyediakan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Di luar diri sendiri. Ya, orang lain itu ya bisa keluarga, bisa sesama kita. Ya. Tidak memihak dan tidak munafik. Tidak mudah menjadi membuat jengkel. Tidak mudah menimbulkan pecahan. Berfokus pada kesatuan, bukan pada perpecahan. Nah, itu kerendahan hati. PKK yang dikasihi Tuhan Yesus, hikmat dari atas mengusahakan semua pihak bersatu di dalam kasih Tuhan. Alhasil, kalau di situ kerendahan hati ada, Rut ada, kelemah lembutan ada, itu sesuatu banget, ya, yang membuat apa? Menyenangkan hati Tuhan.
Hikmat berarti memiliki hikmat itu tidak berat sebelah. Hikmat berarti bertindak dengan adil. Tidak melihat dari satu sisi saja, tetapi mempertimbangkan semua sisi. PKK yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki hikmat akan tercermin dari perilaku dalam hidupnya. Ia tidak mengandalkan dirinya, ia tidak menjadikan dirinya lebih atau yang paling utama. Dan hikmat itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Hikmat itu harus diminta, ibu-ibu. Ya. Bagaimana cara memintanya? Nah, mari kita lihat Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Nah, Tuhan itu memberikan hikmat kepada semua orang yang murah hati. Tetapi hikmat tidak bisa datang dengan sendirinya. Yakobus pesankan, bagi yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita memintanya? Nah, kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan, berarti ada yang harus kita dahulukan. Oh, kalau kita minta hikmat, berarti ada kerendahan hati, ada ketundukan. Nah, tentunya apa? Minta atau kita berdoa. Kedekatan kita, hati kita dengan Allah, entah itu melalui doa, entah itu melalui pembacaan Alkitab atau renungan, itulah salah satu jalinan kita, persahabatan kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita tekun menggeluti kehidupan kita dengan Tuhan, disitulah secara tidak kita sadari, hikmat itu akan mengalir, hikmat itu akan memimpin dalam kehidupan kita. PPKK yang dikasihi Tuhan, sambil menjaga hati masing-masing, ya, itu dikatakan pada Amsal yang keempat ayat 23, demikian, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah akan terpancar kehidupan. Itu bisa menjadikan pelajaran kita. Kalau kita sudah punya hikmat dari atas, ibu-ibu jangan mengira bahwa hikmat itu akan ada di dalam diri kita terus. Kenapa? Karena selama kita ini masih menjalani kehidupan, kita akan diperhadapkan dengan rupa-rupa pilihan. Kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran. Nah, disitulah setan itu tidak rela ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan. Setan senantiasa mencari celah. Setan senantiasa mencari kelengahan kita. Jadi untuk memiliki hikmat, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaganya bagaimana? Ya, terus dekat dengan Tuhan. Mohon, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa jika ada kekurangan hikmat, mintalah. Nah, mintalah itu dengan cara apa? Ya itu tadi. Kita tunduk
kepada Tuhan, menurut, mendengar itu tunduk, sehingga hikmat itu selalu membentengi. Hikmat itu selalu memagari kehidupan kita, memagari hati kita, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk iblis itu menerobos di dalam hati kita. Setan tidak akan rela, tidak akan mau untuk tidak dapat pekerjaan. Setan selalu mencari pekerjaan dan berusaha memasukkan hikmatnya, yaitu iri hati, egois. Itu pekerjaan iblis masuk ke dalam hati kita. Untuk itu, mari harus selalu menjaga kebersihan hati dengan makin dekat kepada Tuhan. Karena kedekatan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, itulah yang menjadi benteng untuk tidak ada celah iblis masuk yang akan mencuri hikmat yang dari atas. Iblis berusaha terus supaya hikmat yang dari dunia ini bisa masuk lewat celah-celah yang dia bisa menerobos. Itulah pekerjaan iblis. PPKK yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ibu-ibu, damai bisa didapat dengan pemaksaan. Ia bisa dicapai dengan pemahaman. Namun, ya manusia. Manusia mencoba mencapai damai dengan cara yang tidak damai, dengan dalih kedamaian. Cara-cara jahat yang dilakukan, misalnya penyuapan, gratifikasi, bahkan penindasan dilakukan supaya keadaan seakan-akan menjadi damai. Kan dikatakan ibu-ibu bahwa kita diberikan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu harus kita cas terus. Karena apa? Itu tadi, ingatlah bahwa iblis itu seperti singa, mengaum-ngaum terus mencari mangsa untuk ditelannya. Tetapi ketika kita bentengi dengan kedekatan kita dengan Tuhan, tidak ada celah yang akan menyelinap di dalam hikmat dunia itu. Kita sadari bahwa manusia adalah lemah. Lemah, kita sering lalai, kita sering itu merasa nyaman, sehingga ketika dalam kelengahan itu kesempatan iblislah menerobos dalam hati diri kita, sehingga kalau ada kesempatan masuk, ya kesempatan itulah yang dipakainya. PPKK yang dikasihi Tuhan, kejahatan manusia ke dalam dosa mengakibatkan rusak manusia. Nah, kejahatannya apa? Ya termasuk yang terdepan tadi. Ada iri hati, pementingan diri, panas hati, pemarah. Kalau panas hati seperti yang terjadi di hatinya Kain. Lupa dia. Timbulnya iri hati di mana korban adiknya Habil diterima, dia tidak diterima. Cemburu, marah, dan akhirnya terjadilah adiknya dibunuh. Dosa. Itulah yang namanya
bertentangan dengan Tuhan, itu pasti akan mengakibatkan fatal. PPKK yang dikasihi Tuhan, untuk itu karena Allah sendiri yang telah Tuhan tidak ingin manusia ini menjadi dosa, maka Allah bertindak untuk berdamai dengan manusia. Kematian Yesus adalah bukti bagaimana kedamaian dicapai bukan dengan kekerasan dan perlawanan, tetapi dengan cinta kasih. Dia disalibkan ketika dia didera. Apa yang ada di dalam diri Yesus? Melawankah? Teriak-teriakkah? Justru sebaliknya. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu keteladanan yang sejati di dalam diri Yesus Kristus. Kasih-Nya bagi manusia. Tidak ada perlawanan ketika dalam kesengsaraan. Dia hadir dengan kesetiaannya, dia hadir dengan kerendahan hatinya. Namun manusialah yang sulit untuk mencerna akan kasih sayang Tuhan bagi manusia. Sudah rela menderita pun masih aja akibat-akibat manusia di dalam keirian hatinya, keegoisannya, mementingkan dirinya sendiri. Nah, disinilah Allah hadir melalui Yesus Kristus, Sang Juru Damai, supaya bisa menjadi contoh perbuatan damai. Yesus melakukan kebaikan, kebenaran, dan menghadirkan damai. Itulah kesaksian tentang cintanya. Buah dari segala perbuatan baik dan benar telah ditaburkan dalam damai bagi setiap orang yang mengadakan damai. Setiap orang kedamaian, maka hendaklah kita setia untuk mengusahakannya. Damai yang diperoleh dengan kebenaran dan berlandaskan cinta kasih, seperti Yesus sebagai teladan yang menghadirkan damai bagi manusia yang percaya kepadanya. Nah, kita sebagai pengikut-pengikutnya, Tuhan telah sedemikian rupa memberikan keteladanan akan cinta kasih-Nya. Ya, karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia, sehingga Ia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. PKK Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk senantiasa menghadirkan hikmat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena hikmat itu mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dari atas. Kalau Tuhan Yesus telah memberikan keteladanannya tentang kasih-Nya kepada manusia, tentang kebaikannya, tentang kelemah lembutannya, mari terus minta hikmat-Nya menguasai kehidupan kita. Jangan hikmat diri yang menguasai kehidupan kita. Kiranya hikmat Tuhan hadir di setiap langkah kehidupan kita. Mari memohon hikmat Tuhan agar hidup-hidup kita selalu berbuahkan kebaikan. Sehingga dengan kebaikan itu damai sejahtera Allah senantiasa mengalir bagi kehidupan kita. Dan
hikmat yang dari atas saja yang akan memelihara, menemani, menjadikan kita semakin dipimpin oleh Tuhan lewat hikmat yang kita pelajari hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. PPKK yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa sumber hikmat, Bapa yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan telah berbicara lewat hamba-Mu ini, biarlah apa yang telah kami dengar bersama kiranya menjadi wujud nyata di dalam kehidupan hari-hari kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Kami menyadari Tuhan, tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya. Namun oleh kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, maka kami boleh ada sehingga saat ini. Untuk itu biarlah Tuhan, kiranya kami terus belajar, biarlah hikmat-Mu saja yang akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami terus memerlukan kuasa-Mu agar hidup kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mewarisi apa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Baik itu kelemah lembutan, baik itu kesabaran, baik itu ketaatan. Mari Tuhan, terus bentuklah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak mempermalukan Engkau di setiap gerak langkah kami. Ajarlah kami terus Tuhan untuk senantiasa belajar, semakin bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga kekuatan yang dari Tuhan itu yang akan membentengi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan dalam ibadah bersama dengan BPKK pada saat ini. Biarlah kami terus Tuhan berikan kekuatan bagi kami sekalian. Saat ini kami ingin berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Jemaat GBIP Horeb. Terima kasih Tuhan, ketika masih dalam suasana pandemi COVID yang harus kami sikapi ini, namun kami masih tetap terpelihara iman kami Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang dilakukan, baik ibadah-ibadah hari Minggu, tiap jam yang akan dilakukan Jemaat GBIP Horeb, ataupun
ibadah rumah tangga, bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan, terlebih ibadah PPKK pada saat ini, biarlah ini terus bisa berlangsung dengan baik, karena bersama Tuhan yang akan membangun kehidupan untuk tunduk dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami doakan seluruh penyelenggaraan Tuhan, kiranya Tuhan saja yang senantiasa memberkati baik ibadah secara daring ataupun secara luring. Dan biarlah dalam keadaan ini jemaat-Mu masih tetap mampu setia ke protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh merasakan anugerah kehidupan yang dari Tuhan. Terus Tuhan pimpin kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Berkati Tuhan pelayanan jemaat GPIB dimulai dari pendeta, Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro, Ibu Pendeta Dewi Fatima Tetalelepa, seluruh presbiter, seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat, memberikan anugerah bagi kehidupan para pendeta kami ini, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, seluruh presbiter yang bertugas Tuhan berkati, demikian pula Tuhan pengurus PPKK dimulai dari ketua, sekretaris, bendahara, bahkan seluruh anggota PPKK. Kiranya Tuhan memberkati sehingga lewat wadah ini Tuhan, para PPKK senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Penuh sukacita, kendati pun harus masih melanjutkan perjuangan dengan kekuatan yang ada. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan PPKK di dalam kehidupan hari-harinya, bahkan di dalam kehidupan persekutuannya. Kehidupan bersama keluarga dengan kondisi masing-masing, baik yang berada di dalam pergumulan apapun yang dihadapi oleh para anggota PPKK, pergumulan yang dihadapi oleh pengurus, kiranya Tuhan juga senantiasa bersama mereka sehingga dengan penyertaan Tuhan, semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada pengurus PPKK semua bisa dijalankan dengan baik. Terutama Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan ketika masih harus menyikapi masa-masa pandemi yang masih terjadi pada saat ini. Bahkan Tuhan kami doakan mereka yang terimbas karena pandemi COVID, biarlah Tuhan Engkau memberikan pertolongan mereka yang terkena virus COVID, obat-obat yang diminum, boleh menjadikan kesehatan. Seluruh tim medis Tuhan berkati, baik yang dirawat mau di rumah sakit maupun dirawat di rumah, biarlah Tuhan lewat kasih-Mu yang begitu besar akan senantiasa menjangkau bagi saudara-saudara kami yang terkena pandemi COVID. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, dimulai dari pimpinan teratas, Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri, seluruh jajarannya Tuhan, TNI, Kapolri, pemerintahan yang di daerah-daerah terpencil sekalipun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami ini Tuhan, sehingga lewat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya seluruh jajarannya, menjadikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Berikan hidup takut akan Engkau ya Tuhan seluruh pimpinan kami. Karena dengan hidup takut akan Engkau, maka bangsa kami ini, kendati pun berbagai pergumulan datang, dan banyak persoalan bagi bangsa kami ini Tuhan. Ketika menempatkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan
menguasai bangsa kami ini. Mari Tuhan, Engkau berkati pemerintahan bangsa Indonesia ini sehingga kedamaian dan hidup takut akan Engkau menjadikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menderita, baik menderita kekurangan, menderita sakit, menderita karena berbagai-bagai pergumulan. Mari Tuhan Engkau menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa kami hanya bergantung dan bersandar kepadamu di dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan terus Tuhan Engkau berkati PPKK bersama pengurus dan anggotanya untuk terus terpelihara oleh Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh dalam kebersamaan untuk beribadah, dan biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah pesan Alkitab dari kitab 1 Tawarikh, pasalnya yang ke-16 ayat yang 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati ibu-ibu dan persembahan ibu-ibu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru lipat rahmat yang dipenuhi oleh kasih.
Ibu-ibu mari berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan, karena saat ini kami telah memberi persembahan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam kesadaran penuh, kami tahu bahwa apa yang kami berikan kepadamu tidak sebanding dengan apa yang kami peroleh daripadamu. Tetapi, walaupun sedikit, kiranya Engkau memberkatinya, guna menopang pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Serta ibu-ibu PPKK GPIB Horeb yang diberkati Tuhan dimanapun ibu-ibu berada. Shalom dan selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita boleh berkumpul, beribadah bersama-sama anggota PPKK. Saya berharap ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun ibadah kita masih 3 bulan sekali dilaksanakan, tetapi melalui persekutuan ini kita bisa merasakan kebersamaan, senasib menjadi anggota PPKK yang harus mengambil keputusan sendiri, di mana sebelumnya kita bisa berbagi dengan pasangan kita. Tetapi saya yakin saudaraku terkasih, semua menjadi wanita-wanita yang kuat dan tangguh. Sudah pasti ini bisa terjadi karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mengiringi dan menyertai dalam setiap langkah kita hari lepas hari. Untuk itu, serahkanlah semua kepadanya. Bersekutu dalam semua ibadah yang dilakukan dari gereja, apakah itu ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum lanjut usia, atau ibadah-ibadah yang lain. Hal ini sangat penting karena dengan seringnya kita bersekutu, memuji nama Tuhan, mengucap syukur, maka akan menambah makanan rohani bagi kita yang akan berdampak pada peningkatan iman dan imun bagi kita masing. Kami segenap pengurus PPKK tidak bisa berbuat banyak kepada ibu-ibu sekalian. Kita hanya bisa saling mendoakan, saling menopang untuk bisa menjalani kehidupan ini. Seperti apa yang dikatakan oleh pemberita firman tadi, mintalah hikmat yang berasal dari Tuhan dalam kehidupan kita, dalam berbagai hal. Tetaplah bersandar dan berserah kepada Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Yakinlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Hingga akhir tahun 2021 ini, maka anggota PPKK terus bertambah. Sekarang berjumlah 104 orang. Ini adalah data yang kami peroleh dari gereja. Ya, ibu-ibu sekalian, ibadah kita yang berikutnya akan diadakan 3 bulan berikutnya, karena pada rencana kerja yang kita buat adalah masih tetap 3 bulan sekali, jadi kira-kira bulan Mei yang akan datang. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya sebagai ketua mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama, Penatua Ibu Tri Marmiati Harjono yang telah membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga
dalam pelayanan. Kedua, liturgos Ibu Sri Rahayu. Ketiga, pemandu lagu Ibu Mawarida Sihaloho Siboro. Keempat, pemusik Saudara Pahala Sihaloho. Kelima, operator multimedia dan tim live streaming. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Serta jalani hidup dan kerja saudara sekalian sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.